Pipik Dian Irawati baru saja mengakhiri masa idahnya. Sudah sekitar seminggu ini, Pipik mulai melaksanakan aktivitas di luar rumah. Pada kesempatan pertama keluar rumah, Pipik berziarah ke makam suaminya tercinta, Ustadz Jeffrey Abuhori, di tempat pemakaman umum Karetengsin, Jakarta Selatan. Berdasarkan pengakuannya kepada awak media, saat pertama kali tiba di pemakaman, Pipik sempat pangling karena pusara Ujek telah berubah tidak seperti apa yang pernah diwasiatkan Ujek kepada dirinya dan anak-anak. Pipik kaget dengan perubahan makam yang sudah ditata ulang. Perubahan bentuk makam Ujek terjadi tanpa sepengetahuan dirinya sebagai istri. Pipik sendiri pernah menolak juga tawaran dari donatur yang ingin merenovasi makam suaminya. Karena waktu memang pagi saya ziarah hari Jumat, karena saya kan di situ juga baru tahu. Pagi saya Jumat itu, saya tanggal 13 pagi, habis subuh saya berangkat ziarah sama Ustaz Jahlin, sepupunya almarhum yang selama 100 hari nemenin saya terus. Terus begitu nyampe makam, saya yang tadinya sempat nyari gitu kan, tapi begitu melihat ya nggak bisa bilang apa-apa, kaget makamnya sudah seperti itu. Tugas saya ini kan hanya mendengar, seorang ibu yang mendengarkan curahan anak-anak saya, bahwa memang di situ anak-anak saya yang sempat menangis melihat makam abinya berubah seperti itu, karena kan memang dia teringat kata-kata almarhum. Rumah kami kan lewat tanah kusir ya, yang selalu kalau mau lurus nggak bisa, beloknya harus ke kiri dulu lewat tanah kusir itu. Beliau selalu mengajarkan ke anak-anak baca Al-Fatihah, kirimkan doa buat mereka, lalu beliau selalu menunjuk rapi ya makamnya. Abi tuh senang dengan makam yang hanya rata dengan tanah, lalu hanya ditumbuhin rumput, itu aja jadi seger. Jadi mungkin anak-anak teringat kalimat abinya seperti itu. Jadi ya saat mereka melihat tulisannya seperti itu, ya mereka hanya mencurahkan isi hatinya ke saya. Mereka nangis, mereka kecewa, itu aja. Perubahan dan renovasi makam Ujek sebenarnya atas inisiatif Ibunda Ujek Hajah Tatu Mulyana. Ya, ketika baru 2 minggu kurang lebih Ujek meninggal, kedatangan tetamu, Umi pun gak kenal, namanya Pak Didit dengan kawannya 1 orang. Nah, begitu dia datang ke Umi, ternyata dia sudah bilang sama Pipik juga. Terus ke Umi bilang, ya Allah Pak Didit, terima kasih amat, sampai kuburan Ujek mau dimarmerin, karena beliau itu punya pabrik marmer. Kata beliau, ini berkat Ujek sering ceramah, saya sering dengerin, walaupun saya nggak deket sama Ujek, kayaknya udah deket. Maka saya rasa saya ini nggak ada salahnya ingin memberikan hadiah sama Ujek, makamnya itu akan dikasih marmer. Pipik udah tahu mungkin dia lupa barangkali kalau dibilang Pipik nggak tahu ya. Atas perubahan dan renovasi makam Ujek membuat anak-anak Ujek bersedih. Sebagai seorang ibu, Pipik tegar meneguhkan dan menguatkan hati anak-anaknya. Dalam meredam kekecewaan keempat orang anaknya, Pipik belajar dari pengalamannya sendiri saat ditinggalkan mendiang ibunya. Aduh, aku nggak mau komentar takut salah. Pokoknya yang jelas saya berbaik sangka saja ya. Tugas saya sekarang hanya ingin menguatkan anak-anak saya saja untuk berdoa buat abinya itu jauh lebih baik. Didit, gimana kalau kita bikin sekarang aja? Tapi kan dulu bilangnya kan udah setahun. Terus setahun kan tanahnya udah padat, udah nggak bakal ngejebros lagi. Tapi Umi lihat sekarang ini karena jamaah datang berlimpah ruah, nggak hari apa, kadang-kadang malam jam 3 masih ada yang datang. Juga makam Ujek ini udah dikasih papan, karena kalau dikasih papan aja itu air bisa berantakan ke jalanan sampai banjir becek. Terus kembangnya pun juga sampai setinggi gini nih waktu itu ya. Nah udah deh Pak, bikin aja deh sekarang nggak apa-apa kok. Saya ditinggal ibu saya meninggal waktu saya seusia Adiba, jadi saya mengerti perasaan Adiba seperti apa, jadi saya tahu.